wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alesa Zafira Safa, si mata minimalis dan hidung ekonomis. Pada kesempatan kali ini, izinkan Alesa menceritakan kisah seorang nabi yang dijuluki Khotibul Anbiya. Teman-teman, kira-kira siapa ya nabi yang dijuluki Khotibul Anbiya itu? Dan siapa ya nabinya? Tanpa berlama-lama, yuk kita menyelam ke ribuan tahun yang lalu. Shh, jangan berisik ya, Alesa mau bercerita. Pada zaman dahulu, ada sebuah kota bernama Madian. Kota ini sekarang dijuluki dengan negeri Yordania. Penduduk Madian adalah para pedagang. Sayangnya, mereka tidak jujur. Mereka suka menipu saat berdagang, mengurangi timbangan, dan merampas harta orang yang sedang lewat, serta menyembah pohon besar dan lebat bernama Aikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kejadian itu dan mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib berdiri di hadapan kaumnya dan berkata dengan suara yang amat lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Berjualanlah dengan adil, janganlah kalian mengurangi timbangan, dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi ini." Karena bicaranya yang sangat amat indah dan jelas, Nabi Syuaib dijuluki sebagai Khotibul Anbiya, artinya nabi yang pandai berbicara. Sebagian kecil mereka mengikuti ajaran Nabi Syuaib dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian besar mereka masih menyembah berhala. Bahkan mereka mengejek Nabi Syuaib tanpa rasa takut. "Wahai Syuaib, apakah karena sholatmu kamu menyuruh kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, dan kamu melarang kami untuk menggunakan harta kami dengan sesuka hati kami?" Nabi Syuaib tidak marah. Dia berkata dengan suara yang lembut, "Wahai kaumku, aku tidak melarang sesuatu lalu aku melakukannya. Aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaum Madian semakin marah dan memberi Nabi Syuaib dua pilihan. Pilihan itu adalah Nabi Syuaib mengikuti agama mereka atau keluar dari kota ini. Nabi Syuaib dan kaumnya tetap teguh dan berkata, "Kami hanya mau menyembah Allah semata. Kami tidak akan menyembah berhalamu itu." Dan mereka semua menuduh Nabi Syuaib sebagai pendusta dan tukang sihir. Mereka pun mengejek Nabi Syuaib dan menentangnya tanpa rasa takut. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kalau benar azab ada, datangkanlah saja kepada kami. Kami tidak akan takut atas azab Allah." Nabi Syuaib berkata sambil menangis, "Wahai kaumku, sesungguhnya azab Allah sangat seram dan pedih." Dia pulang sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berikanlah petunjuk antara kami dan kaum kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Syuaib dan kaumnya untuk keluar dari kota Madian. Pada suatu hari, kota Madian menjadi sangat panas. Sumur kering, tanah kering, tumbuhan mati,
dan hewan kehabisan susu. Pada suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan awan gelap. Mereka mengiranya itu adalah sebuah hujan. Wah, ada hujan. Semuanya ayo ke sini. Pasti dewa mengantarkan hujan kepada kita. Mereka semua berdiri di hadapan awan gelap itu. Tetapi awan itu bukanlah hujan, melainkan api yang sangat besar. Bumi berguncang seketika. Terdengar suara menggelegar. Duar, duar. Mereka semua binasa dalam seketika. Nabi Syuaib menyaksikan kejadian itu dan berkata, "Wahai kaumku, aku sudah memperingatkan kalian. Janganlah kalian menentang atas azab Allah. Sesungguhnya azab Allah sangat seram dan pedih." Akhirnya Nabi Syuaib dan kaumnya pun selamat dari siksaan kaum Madian. Teman-teman, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari cerita Nabi Syuaib alaihi salam, yaitu adalah berkata jujur, berbuat adil, jangan berbohong, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap sabar walaupun dihina dan dicaci maki. Sebelum Alesa menutup cerita ini, izinkan Alesa berpantun terlebih dahulu ya teman-teman. Tolong didengarkan. Mangga harum namanya kue ini. Sayangnya sedang sakit gigi. Penampilan Alesa cukup di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi